Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Saya sedikit akan melanjutkan permainan Magnus Carlsen kawan di titel Tuesday Blitz kemarin. Kali ini temanya cukup bagus bagi King's Gambit Mania karena Magnus Carlsen bermain dengan King's Gambit pada sesi awal pada game ke-9 menghadapi Grandmaster asal Rusia kawan, atau Belarusia. Ini tidak jelas kalau ada bendera seperti ini, pastinya kalau tidak Belarusia ya Rusia kawan. Admin belum menelusuri GM Clementini asal dari negara Rusia atau Belarusia, tapi kita fokus saja ke permainan Magnus Carlsen bermain dengan King's Gambit kawan. Pion E4, pion E5, tentu saja King's Gambit, pion F4. Dan bagi hitam, kalau kalian menemui permainan King's Gambit, tidak ada langkah terbaik lainnya untuk tidak menerima. Terima saja. Nah, di sini dua pilihan utama bagi putih untuk melanjutkan King's Gambit adalah kuda F3, gajah C4. Kalau kuda F3 pilihan utamanya ya jelas untuk kawal petak H4 dari potensi menteri yang mencoba menusuk kawan. Dan di sini hitam bisa respon dengan macam-macam variasi, banyak sekali variasi. Pion G5, jalur normalnya atau klasikalnya seperti itu, atau kalian memilih jalur modern dengan Abbasiyah Defense kawan. Di sini dengan pion D5. Nah, di sini dengan Abbasiyah Defense. Kalau putih tidak mengetahui jalur Abbasiyah Defense kawan, nanti disusul dengan kuda F6. Setelah baku hantam di sini mungkin diterima Abbasiyah Defense-nya, putih juga akan bisa kelabakan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Magnus Carlsen juga tidak keluarkan gajah ke petak C4. Dua pilihan utama kuda F3, gajah C4. Tapi Carlsen memilih variasi nomor 3 dengan kuda C3. Membiarkan menteri langsung menusuk kawan. Keluar ke petak H4 skak. Kalau blokade dengan pion G3, kalian tahu pasti konsekuensinya. Tentu pion pukul pion dan persiapan discover, mendapatkan benteng promosi menteri lagi kawan. Atau jika blokade dengan gajah, masih tetap saja kawan discover, nanti pion bisa mendapatkan kuda kawan. Terpaksa raja naik ke petak E2 lanjut Magnus. Nah, di sini pilihan terbaiknya menteri ini mundur kawan ke petak E7. Untuk pin pion di sini disusul dengan langkah kuda. Seumpama kalian perkuat dengan pion D3, buka akses juga bagi gajah serang pion F4. Tetap kuda F6 kalian lanjutkan pengembangan. Kalaupun gajah ambil pion F4 di sini kalian serang dengan pion D5 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tidak perlu saya perpanjang berbagai variasi, hanya satu cabang saja sebagai bahan referensi saja kawan dalam permainan kuda C3. Nah, di sini pion D5 langsung kawan, menyerahkan pion di petak D5. Untuk mendapatkan tempo lebih cepat, gajahnya bisa keluar ke petak G4. Kalian caplok saja langsung, tak ada masalah. Carlsen memilih kuda F3 terlebih dahulu untuk serang menteri. Kalau kalian caplok, mungkin gajah akan dikeluarkan langsung ke G4, blokade dengan kuda F3. Nanti diagram permainannya mirip kawan dengan permainan aslinya, dengan jalur kuda ambil pion D5. Tapi tentu dengan urutan yang berbeda, konsekuensinya pun juga berbeda. Kebetulan sama nanti diagramnya. Nah, di sini gajah D6 mungkin proteksi pion dari ancaman kuda, juga proteksi pion yang di sini. Bisa berlanjut dengan langkah pion G4 untuk serang pion yang di sini. Kalian bertukar gajah sikat kuda F3. Nah, diambil balik menggunakan pion G, pion C6 untuk usir kuda kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Itulah jalur yang disukai oleh engine dalam permainan atau situasi seperti ini kawan. Karena pion D5 ini salah satu bentuk kesalahan respon dari hitam. Carlsen kuda F3 terlebih dahulu tadi, kemudian ada gajah G4, kemudian Carlsen sekarang ambil pion D5 kawan. Nah, di sini seperti yang saya sebut tadi, gajah D6 lindungi pion di sini disusul dengan pion D4, mungkin nanti pertukaran gajah sikat kuda. Urut-urutannya sedikit berbeda kawan, tapi di game-game terdahulu kawan, kebanyakan hitam melepaskan benteng kawan, kena skak garbuan. Dia lebih memilih kuda C6. Beberapa game terdahulu kebanyakan seperti itu. Tujuannya tentu ingin menyerang raja lebih lanjut kawan. Karena posisi kuda di sini kena pin kawan. Memaksa nanti raja bergerak naik, akan diuber-uber, sikat kuda di peta F3 nanti di sini dan seterusnya. Itulah ide dari kuda C6 melepaskan benteng. Diterima Carlsen langsung, kuda ambil pion C7 skak, raja bergeser ke D8, kuda ambil benteng langsung Magnus Carlsen. Nah, di sini kawan, kuda ke petak E5 untuk menekan kuda yang di sini. Kenapa tidak langsung melakukan skak di sini kawan?
raja terpaksa naik. Coba lihat, Stockfish juga tidak terlalu menyukai kuda ke peta D4 ini. Kalaupun baku hantam di sini, pion ini masih cukup kuat kawan. Kalian terpaksa mundur dan kesempatan putih untuk mengeluarkan perwira-perwira yang lain. Atau menyelamatkan raja, mungkin nanti disusul pion C3 untuk berikan ruang bagi, maksud saya pion C3, ruang bagi raja untuk mundur bersembunyi lagi. Putih aman kawan. Memang terkuat kuda ini ke peta E5 saja. Dan berlanjut menteri E1 tantang Magnus menantang pertukaran. Kuda pukul kuda F3. Ancam menteri, kalau diambil menggunakan pion alamat sudah, gajah akan sikat balik pion kawan. Memaksa raja akan jauh dari menterinya. Dan menteri jatuh di langkah berikutnya. Jadi Carlsen, menteri pukul menteri terlebih dahulu diambil balik oleh kuda. Artinya Carlsen tadi mengorbankan kuda yang ada di peta F3. Dan kudanya pun tidak bisa lari kawan. Tapi lihat beberapa langkah berikutnya yang akan diambil oleh Magnus kawan. Raja mundur ke peta E1. Kuda F6 serang pion. Pion dorong saja maju berbalik ancam kuda. Nah di sini yang terkuat kuda ini ke peta D5 kawan. Untuk awasi peta ini, awasi pionnya sendiri dari ancaman nanti gajah ini coba serang balik pion kawan. Ataupun juga dengan gajah bergerak ke peta C5, serahkan kuda F6. Saran dari Stockfish. Tapi memilih dengan langkah kuda ke peta E4. Ini memberikan kesempatan tempo bagi pion didorong untuk mempercepat gajah segera berkembang kawan. Tadi juga di posisi ini kawan, sebelum kuda ini berkembang, ada opsi juga pion ini didorong maju kawan. Itulah opsi yang terkuat lainnya. Selain kuda F6 tadi, dan didorong pion D3 untuk mempercepat gajah segera keluar, temponya ancam kuda. Gajah B4 skak terlebih dahulu, blokade oleh pion C3. Kuda ambil pion C3 dan persiapan discover. Kalau diambil menggunakan pion, tentu gajah skak, garbuan benteng putih jatuh. Di sini usir dengan pion A3 terlebih dahulu, gajah ke A5, gajah D2 blokade pin kawan. Selanjutnya pion bisa ambil kuda atau langsung sikat dengan gajah menantang pertukaran perwira nanti di sini kawan. Di sini baru pion F3 ditolak dengan pion G3 oleh Magnus, kuda G2 skak sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion, benteng bergeser, gajah lindungi pion di H3 dan sekarang gajah sikat kuda. Di langkah berikutnya ini kawan, selepas raja bergerak naik ke D7, jumlah perwira kembali seimbang. Cuma hitam kalah kualitas perwira. Karena setelah benteng B1 serang pion, raja bergerak ke C6, benteng diangkat naik ke peta B4, persiapan ganggu gajah nanti kawan di sini agar gajah meninggalkan pionnya. Kalaupun ada pion di sini untuk coba backup peta gelap ini kawan, di sini kemungkinan benteng akan ke peta C4. Nah, dengan adanya benteng ke peta C4, berikan dukungan bagi kuda untuk lari nantinya. Repot juga. Oleh karena itu, di sini benteng langsung ambil kuda. Benteng melakukan skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke pusat. Benteng ke H4 usir gajah. Gajah mundur. Dan pion jatuh di sini. Kemudian di sini ada raja ambil pion E5. Tidak mungkin gajah yang ambil pion yang di sini karena kena skak, tusukan kawan. Gajah jatuh. Oleh karena itu, raja memilih pion E5. Benteng E2 skak, raja ke F6, kemudian benteng bergeser ke D4, lindungi pionnya kawan, dan kuasai lajur di sini, tidak memberikan kesempatan benteng juga backup gajahnya. Benteng C8 terlebih dahulu, benteng D6 skak, terpaksa di sini kawan, ataupun juga kalau kalian mencoba lari ke sini, bisa disusul dengan ya benteng bergerak ke peta E5 untuk coba pressure gajah di sini kawan. Kalaupun di sini di backup dengan pion G6, kalian dorong pion C4 sekarang untuk menghindari ancaman dari benteng ini. Oke, kembali ke langkah aslinya. Hitam pilih langsung blokade dengan gajah ke peta E6 kawan. Dan raja D2 untuk proteksi pionnya dari ancaman benteng. Benteng diangkat ke C5. Pion A4 lanjut Magnus. Benteng H5 serang pion. Pion H4 didorong maju langsung. Benteng A5 gantian ingin serang pion di sini kawan. Backup dengan benteng turun ke D4, pion A6 sekarang, benteng B4 coba ancam pion yang di sini tapi pionnya juga jatuh. Hitam bisa punya pion bebas. Memang pion mayoritas tentu ada satu atau selisih satu atau beberapa pion yang mungkin bebas kawan. Pion H6, pion C4, di sini ada pion G5, baku hantam, ambil balik oleh raja kawan. Pion D4, persiapan untuk usir gajah.
Di sini gajah bergerak ke D7, ancam pion di sini. Jelas pion jatuh kawan, jadi Carlsen lebih memilih ambil pion juga di petak B7. Gajah yang ambil balik pion A4 karena posisinya terancam. Carlsen mendapatkan gantinya juga di petak F7. Kemudian Raja G4, benteng G7 skak sekaligus untuk melindungi pion G-nya kawan. Raja ke F3, benteng E3 skak memaksa Raja lari ke F2, dikejar lagi oleh benteng F7, memaksa Raja bergeser ke lajur G. Benteng E5 menantang pertukaran. Selepas itu hitam menyerah di langkah ke-44. Seperti biasa kawan, Magnus Carlsen selalu bermain cepat dalam permainan blitz pun, kecuali menghadapi Grandmaster yang ya selevel kawan elo ratingnya, baru Magnus Carlsen ini berpikir keras. Kalau menghadapi Grandmaster yang jauh dari elonya kawan, Magnus Carlsen ini bermain sangat cepat. Seolah-olah dia sudah hafal langkah-langkah yang akan dia perbuat. Bahkan bermain dengan pre-move kawan, kalau dalam permainan online. Sebelum lawan melangkah, dia sudah mempersiapkan langkahnya sendiri. Itulah langkah pre-move yang sering kita lihat dalam permainan online, atau kalian sendiri sering memainkannya. Dan itulah kawan permainan Magnus Carlsen dengan King's Gambit-nya tadi, dengan ide permainan kuda C3-nya kawan. Apakah kalian berani bermain dengan kuda C3, tidak lagi dengan kuda F3 atau gajah C4 dalam permainan King's Gambit? Mungkin kalian mau mencoba ide Magnus Carlsen? Silakan. Oke, itulah kan permainan Magnus Carlsen kawan dengan permainan King's Gambit. Semoga bisa jadi bahan referensi kalian. Mungkin kalian penasaran kenapa admin tadi tidak menjelaskan ataupun tidak melanjutkan sampai pion-pion habis ataupun sampai pion-pion promosi. Ya, sebagai pemain pemula pun kalian pasti sudah paham. Benteng tidak mungkin kalah oleh gajah kecuali kalian lagi mabuk ataupun ngantuk kawan. Dan pion ini sangat leluasa untuk bergerak bebas kawan. Sudah tak perlu saya jelaskan lebih detail lagi. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Seperti biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like kalian pada video kami untuk tetap memberikan dukungan kecil bagi kami kawan. Walaupun terlihat like itu kecil kawan, tapi bagi kami manfaatnya cukup besar bagi perkembangan channel kami. Tetap like adalah sesuatu yang besar yang kalian berikan pada channel kami. Sekali lagi terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.